Yuhu, selamat datang di obrolan jam 5 sore. Bersama saya, host amatiran Sisi Karista, bakal nemenin kalian setiap Jumat jam 5 sore bareng tamu-tamu spesial dan kocak. Gak usah kelamaan, langsung aja tonton videonya. Halo semuanya, kembali lagi di obrolan jam 5 sore. Bersama saya Sisi. Saya Helmi Atawal. Saya Amel. Dan kali ini kita bakal ngebahas tentang yang menyebalkan nih, yaitu bullying. Nah, buat teman-teman di sini ada yang kepikiran nggak bullying itu apa sih sebenarnya? Siapa dulu nih? Kak Amel apa saya? Ya, silakan. Kalau menurut aku bullying itu tindakan antar orang ke orang yang dalam konteksnya itu negatif dan merugikan orang yang dibully itu. Tindakan merugikan. Ya, kalau menurut saya sih adanya antara pelaku dan korbannya ya, kayak entah itu fisik, verbal atau apapun itu yang membuat si korban ini merasa sakit hati, sedih atau bahkan trauma. Itu sih Kak, lebih tepatnya. Jadi kalau menurut kamu tuh pasti ada yang membuli dan ada yang dibully Ya, gitu betul. ya. Kalau Amel sama Helmi ini sendiri pernah terbully nggak atau yang membuli justru? Pernah di dua posisi itu Kak. Iya, gimana tuh? Kalau untuk yang dibully saya cuma sampai SD doang. Ketika SMP itu kan saya teman-teman baru ya, orang yang nggak kenal saya. Nah ada tuh sempat ada yang mau ngebully saya, cuman sempat dipukul, nggak terima ya saya balas lah. Mulai dari situ mulai beranilah lawan orang atau yang seumuran dengan saya. Itulah titik awalnya saya mulai berani sama orang gitu. Gitu. Kalau Helmi berarti berada di dua posisi itu ya? Iya, pernah. Kalau Amel gimana? Kalau aku hampir persis sih sama kayak Helmi. Dulu tuh aku waktu SD kelas 1 ya baru-baru masuk sekolah. Aku tuh dulu tuh masih cengeng gitu loh Kak. Kalau dia apa-apain tuh nangis gitu. Akhirnya aku dibully sama anak cowok. Sampai pernah digigit pipinya lah, terus dijambak rambutnya. Tapi dari situ aku jadi termotivasi buat lebih berani gitu ke depannya. Jadi di kelas 3 ke atas tuh aku udah nggak takut lagi dan nggak cengeng lagi. Jadi kalau misalnya ada yang ngegangguin aku, ya aku lawan. Bagus. Ya berarti harus termotivasi buat jadi lebih kuat gitu ya? Iya, betul. Seenggaknya ada yang buat nge-trigger lah supaya kita lebih berani. Gitu sih Kak. Kalau kalian tuh pas dibully, ya SD itu ya berarti ya? Yes. Pas dibully itu kalian pernah ngerasa trauma nggak sih? Saya dulu apa? Ya pastilah ya, jadi kayak malas buat ke sekolah, semangat buat sekolah juga udah hilang gitu loh, kayak paling ntar gue diledekin lagi, hari-hari pasti pikirannya kayak gitu. Overthinking duluan lah sebelum sekolah gitu. Itu sih paling susahnya buat hilangin. Kalau aku trauma juga sih, sempet trauma. Traumanya tuh lebih ke mau kemana-mana takut, ke toilet takut, digangguin ya kan, mau jalan takut diselengkat kakinya gitu sih. Sampai segitunya ya berarti? Iya, karena emang orangnya sejail itu. Oke, terus kalau misalkan untuk coping dari trauma tersebut supaya nggak trauma lagi nih, kamu gimana sih supaya nggak takut lagi? Ya, salah satu caranya dengan ya itu, lingkungan baru itu loh Kak, supaya lupain orang itu, lupain kejadian itu gitu loh. Istilah transisi dari yang orang-orang yang kayak gitulah ya kan, yang suka ngebully kita, pindah tempat ke orang yang lebih sayang sama kita, lebih fair lah sama kita gitu lah. Tapi masa kalau kayak gitu harus pindah? Itu dia, ya mau nggak mau kan. Saya kayak awalnya dari SD kelas 1 kan temennya itu terus dong, dari sampai kelas 6 ya otomatis kan karena udah image saya sering diledekin, sampai kelas 6 lah ya terus-terusan. Akhirnya pas udah pindah baru mulai berani, karena kan ketemu orang-orang baru juga kan. Itu kalau saya. Kalau Amel gimana? Sampai pindah sekolah juga nggak? Justru bukan aku yang pindah Kak, justru yang ngebully aku ini yang dikeluarin dari sekolah. Wah. Karena emang menurut guru-guru dia udah keterlaluan sih. Sampai ngegigit pipi aku udah keterlaluan. Itu mungkin ada gangguan ya, kalau kayak gitu jatuhnya tuh bukan ngebully lagi, itu udah kriminal. Nah berarti kalau dari Helmi sendiri sama Amel nih, berdasarkan pengalaman ya, kan tadi udah bisa ngelewatin masa-masa trauma itu. Nah kalian ada tips gak nih buat yang nonton nih, teman-teman kita, apa sih yang supaya mereka tuh nggak takut lagi atau trauma lagi dari pembuli mereka? Sama dulu deh. Dari aku sih, kalau misalnya kita dibully tuh kita mikirnya jangan, kita
kita lemah banget gitu. Justru kita harus punya motivasi di dalam diri kita buat kita jadi bisa lebih berani gitu ke orang yang ngebully. Jadi orang yang ngebully juga nggak semena-mena ke kita. Oke. Buat yang ngebully ada nggak pesannya? Buat yang ngebully, jangan ngebully lagi deh, lo tuh nggak keren. Ya. Nggak keren. Kalau Helmi gimana nih? Buat Ya. yang dibully dulu deh. Buat yang dibully ya. Hmm. Buat yang dibully. Ya sebenarnya sih kuncinya adalah belajar buat lebih berani lagi melawan orang yang ngebully kita ini gitu loh. Misalnya kalau dibully nih ya, verbal aja dulu deh. Jangan baperan aja, nggak apa aja tuh bercandaan atau apalah, supaya kita tuh nggak sakit hati dengan perkataan mereka gitu. Itu sih intinya. Terus juga buat yang ngebully nih, menurut saya sih untuk orang yang ngelakuin itu ya pengecut lah. Soalnya kan dia berani nyerang orang yang lebih lemah dari dia, ya kan? Jadi kayak, wah, kok gue lagi kesel sama orang nih, sampai yasin ke dia aja lah gitu kan. Ya, jadi kayak dia jadi korbannya gitu, padahal dia lagi kesel sama seorang yang dia nggak bisa ngelawannya gitu loh, mungkin gitu. Jadi ngimbasinnya ke kamu gitu ya. Iya, betul. Ya mungkin kalau emang orang ini suka sedikit berkelahi gitu, lampiasin aja ke hal-hal yang bermanfaat, Kak. Mungkin join ke perguruan silat, karate atau apapun, supaya hobinya ini bermanfaat gitu loh. Bukan untuk nyakitin orang, tapi ngelindungin orang lain. Oke, berarti mungkin boxing, Betul. karate atau apapun ya. Lapin aja di situ gitu loh. Iya. Oke, kalau kayak gitu kan kita udah tahu nih ya, sebenarnya ngebully ataupun yang dibully itu nggak ada manfaatnya lah ya dua-duanya. Jadi buat apa sih teman-teman buat ngebully gitu, dan itu sekarang udah ada undang-undangnya loh. Jadi kalian harus hati-hati juga, jangan sampai kalian kena undang-undang cuman gara-gara kesannya bercanda atau main-main doang sebenarnya gitu ya. Dan kalau gue sendiri ya, buat teman-teman yang terbully saat ini, jadikan itu motivasi, jadikan itu kalian supaya lebih berani. Jangan sampai teman-teman tuh malah dianggap makin lemah gitu, makin ditindas. Jadi kalian harus punya standpoint juga buat diri kalian sendiri. Itu aja buat teman-teman, sampai next episode ya. Dadah.